Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Harus semangat menghadiri Jokowi itu, wajahnya jangan terima kasih buat rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat, para pejuang keadilan. Saya atas nama inisiator acara sangat mengapresiasi kehadiran kawan-kawan semua di acara 1 Oktober sebagai gelombang pertama konsolidasi tokoh dan elemen rakyat untuk menuntut keadilan. Apakah saudara-saudara datang ke sini dengan satu tekad untuk melawan ketidakadilan? Kurang kuat. Apakah masih ada keberanian dari anak bangsa untuk menuntut keadilan? Dengan semangat ini, kita pastikan tanggal 20 Oktober nanti hak rakyat untuk mengadili rezim Jokowi. Kita dalam 1 dekade anak bangsa dicerai-berai, elemen bangsa terjebak dalam kotak-kotak politik rezim Jokowi. Tetapi hari ini kita buktikan dari semua elemen bangsa, tokoh-tokoh yang konsisten memperjuangkan gerakan keadilan berkumpul di sini. Ini adalah pesan yang kuat kepada istana bahwa dalam bernegara tidak boleh ada satu keluarga yang merasa superior. Sebagai penyelenggara acara, saya pastikan di tempat ini steril. Kami telah memetakan wilayah sekitar Menteng. Tidak ada antik-antik Mulyono yang coba-coba untuk masuk ke acara ini. Tindakan mereka membubarkan forum yang dihadiri para tokoh adalah tindakan yang sangat terkutuk. Menunjukkan bahwa Mulyono mengalami gangguan jiwa akut dan ketakutan luar biasa. Makanya kalau mau berkuasa, jangan merasa superior, jangan merasa paling hebat. Sudah usung anak, usung mantu, istrinya juga diduga terlibat skandal tambang. Ini rezim yang paling brengsek. Saya dan Anda semua membaca di seluruh pelosok Indonesia demo yang digelar oleh adik-adik mahasiswa dan rakyat. Isinya sangat jelas. Jokowi turun dari kekuasaan harus diadili. Setuju? Yang tidak hadir di tempat ini secara sengaja, yang tidak hadir di tempat ini, yang kami sudah undang para tokoh-tokoh, secara sengaja tidak hadir karena takut. Mereka adalah pengkhianat dan telah memaafkan Jokowi. Jangan baru digertak preman sedikit takut. Parah. Saudara-saudara sekalian, acara ini kami buat dengan spontan sebagai respon terhadap dinamika politik. Dan kami mengundang yang mulia yang kami hormati Pak Profesor Amin Rais. Berikan sambutan. Kita doakan Pak Amin Rais selalu sehat dan terus menyuarakan kebenaran. Nanti kita minta bicara semua tokoh-tokoh. Kedua, salah satu inisiator dan pengundang mantan Ketua KPK, Bapak Dr. Abraham Samad. Turut hadir juga jurnalis cantik dan cerdas, Rahma Sarita. Mantan Danjen Kopassus, pemberani, Panarko. Hadir juga
Profesor Antoni Budiawan. Kita kasih sambutan. Ada salah satu aktivis perempuan yang sangat kritis, Dr. Tifa. Hadir juga di tempat ini orang yang berdiri di garis terdepan tanpa rasa takut, Dr. Muhammad Saidido. Tidak ketinggalan juga Dr. Ishak Rafiq, peneliti dari UI, dan orang yang membongkar penggunaan akun siluman yang dipaksakan dari calon wakil presiden, akun Fufu Papa, Bapak Dr. Roy Surya. Saya juga secara spesial meminta dengan sangat penuh kehormatan kepada mantan juru bicara Presiden Gus Dur, Abangda Ade Masardi, untuk spesial membacakan puisi protes di ruangan ini. Hadir juga guru besar Profesor TB Masa Jafar, salah satu politisi senior DKI Jakarta, Bapak Jafar Bajaber. Turut hadir juga sangat banyak nama, Jenderal Soeharto, ya, dan lain-lain. Saudara-saudara sekalian, forum ini bebas untuk berinteraksi dan saling bertukar pikiran. Saya mohon bapak-bapak tidak jenuh, tidak ngobrol, supaya pendapat-pendapat dari tokoh-tokoh kritis yang kami akan undang di forum ini dapat menyampaikan pesan-pesan moral secara tegas di seluruh channel media untuk mengatakan bahwa tanggal 20 Oktober rakyat bersatu mengadili Jokowi. Untuk mempersingkat acara, saya persilakan Profesor Dr. Refli Harun untuk langsung memimpin acara ini. Waktu dan tempat kami berikan. Wassalam. Merdeka. Ini pembukanya saja sudah begitu, gimana nggak ngeri-ngeri sedang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren jelas. Ya, kawan-kawan semua, hari ini ada dua kejadian penting. Satu, 1 Oktober, Hari Kesaktian Pancasila. Dan yang kedua, pelantikan anggota DPR dan anggota DPD yang insya Allah tidak jadi melantik Fufu Fafa. Mudah-mudahan begitu. Yes. Karena tidak lagi qualify, ya, tidak lagi punya kualifikasi, sudah melakukan perbuatan tercela. Jadi kawan-kawan semua, diskusi ini akan dihelat sampai pukul 16.00. Bukan diskusi sesungguhnya, tapi mini orasi, ya. Nanti saya akan mengundang tokoh-tokoh untuk berbicara ke depan maksimal 5 menit. No matter Anda senior atau junior, 5 menit. Lebih dari 5 menit, saya berdoa mudah-mudahan Anda sadar. Kalau Pak Amin Rais kita suruh-suruh ini susah dan nanti kita kualat, ya kan? Tetapi ternyata ada teman saya yang berulang tahun hari ini. Dia tadi baru kasih tahu, katanya saya ulang tahun hari ini. Teman kita azamkan maju ke depan. Kita ucapkan happy birthday kepada beliau. Ulang tahun yang Waalaikumsalam. Terima kasih. Semoga perjuangan ini diridhai Allah dan Allah meridhai. Bagi yang zalim pemimpin cepat diturunkan dan dipenjarakan. Amin. Ya, azamkan ini adalah penemu ijazah palsu. Kalau mau tahu ijazah palsu, tanya azamkan, Egy Sujana, kemudian macam-macam Ahmad Hosinuddin. Mereka paham betul. Kesempatan pertama kita berikan kepada yang terhormat
saya tidak ingin mengatakan yang mulia, karena yang mulia sudah tidak mulia lagi. Tadi di MPR DPR tidak ada yang mau tepuk tangan. Nah, ini yang terhormat Bapak Amin Rais, Profesor Doktor. Makasih. Selamat datang juga kepada Profesor Din Zamsudin yang kemarin juga digerebek. Duduknya di samping saya. Ini enggak, mic-nya cuma satu aja ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin menyampaikan, pertama, Mulyono atau Jokowi itu adalah presiden terburuk yang dimiliki bangsa Indonesia. Mengapa terburuk? Pertama, dia memperlakukan undang-undang dasar seperti anggaran rumah tangga rukun kampung dia. Ya. Betul-betul ini sebuah manusia toksik yang bodoh bin tengil, ya, yang betul-betul menghina undang-undang dasar 1945. Dia lupa UUD itu adalah dasarnya undang-undang, tapi oleh si Joko Pret ini, ya, itu betul-betul menghina kita semua. Dan yang kedua, dia penampilannya seperti rakyat biasa, pelunga-pelungu, pelor-pelor, tapi dalam hatinya dia itu mengabdi kepada kepentingan korporat-korporat dan konglomerat pemilik modal. Hubungan dia dengan Beijing saya kira sudah menjadi rahasia umum. Yang ketiga, saya berani menyimpulkan sesungguhnya dia telah menjadikan Indonesia sebagai negara subordinat negara Tiongkok daratan itu. Jadi sesembahan dia itu bukan Allah yang Maha Kuasa, tapi adalah paman Xi Jinping, ya, yang dia adalah presiden Cina, kemudian juga sekretaris jenderal Partai Komunis Cina, kemudian juga kepala intelijen, kepala PLA, People's Liberation Army, angkatan militernya Cina itu. Dan ini sesuatu yang betul-betul memang menghina bangsa sendiri. Nah, supaya tidak terlalu panjang, sudah waktunya kita beri kesempatan, ya, insya Allah 20 Oktober nanti Pak Prabowo dan Gibran tidak apa-apa, dilantik dulu. Setelah itu 21 Oktober kita gerakan rakyat untuk menjebol si Gibran tolol itu, ya, si bubuk apa itu yang beranak kotor, ya, serba pornografi, ya, yang dipikir dia itu bukan negara kita, mauran rakyat, keadilan, nggak ada, ya, tapi hanya maaf, ya, pokoknya kita tahulah, ya. Nah, terakhir kita jangan pernah lupa berdoa kepada Allah. Jadi saya sering sekali mensitir ayat pendek dalam surat Ibrahim berbunyi, wa qad makaru makruhum wa indallahi makruhum wa in kana makruhum litazula minhu jibal. Jadi sesungguhnya orang membuat makar, ya, seperti Mulyono ini kan suka membuat makar. Itu makar mereka ada di genggaman Allah. Jadi nggak kemana-mana, ya. Sekalipun makar mereka itu dimasukkan untuk melenyapkan beberapa gunung, ya. Ini dahsyat sekali, ya. Jadi manusia itu cuma debunya debu. Kalau kemelinti, kemeluntung, takabur seperti Mulyono itu insya Allah akan tenggelam. Dan yang penting kita harus seret dia ke penjara, ya. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.
Bayangkan, satu orang bicara langsung adili Jokowi, dua orang adili Jokowi. Ya kawan-kawan semua, coba kita ngecek semangatnya. Allahu Akbar. Semangat ya. Ya berikutnya, katanya ada yang mau apa wayang ya? Wayang. Ada. Oke. Profesor yang menemukan teman baiknya Fufu Fafa akan tampil ke depan. Roy Suryo. Biar afdol kayak dalang, saya pakai belangkon. Terima kasih Mas Revi. Karena waktunya mepet, siap. Saya hanya ingin sekitar 5 menit saja, karena dalam gambar ini banyak tokoh Petruk ya. Jadi saya akan menceritakan soal filosofi Petruk jadi ratu atau Petruk jadi raja. Sebelum ada Fufu Fafa, ini yang lebih penting. Oh, ini bibitnya Fufu Fafa ya toh? Jadi ini harus keluarkan dulu. Jadi saya akan cerita. Biasanya kalau wayang itu dalam bahasa Jawa, tapi kali ini saya akan cerita dalam bahasa Indonesia biar gampang. Ucap kacarito, bumi gonjang ganjing, langit kelap-kelap. Ing Oslo, sanes Solo, bukan Solo, tapi Oslo, ada sosok dekil, sosok hitam, jelek, ewek, betul. Yang kemudian diberi pencitraan yang luar biasa. Dia adalah Petruk, mendapatkan gelar the best mayor in the world. Petruk kok bisa untuk mayor? Petruk kok bisa dapat mayor? Luar biasanya, dia berucap ketika ada banjir di mana-mana. Banjir itu akan bisa tuntas kalau saya jadi gubernur Jakarta. Maka berangkatlah dia naik mobil SMK. Mana SMK-nya? Nggak ada, karena SMK-nya goib. Nah, kemudian setelah dia di Jakarta, dia dibedaki. Petruk ini dibedaki, dikasih warna seperti pasukan silver yang ada di traffic light itu. Nah, ya, tapi ini bukan silver cebokernya Fufu Fafa ya. Itu ada silver juga namanya. Silver Star itu namanya. Nah, kalau ini silver yang lain. Tapi bukan silver. Dia kemudian setelah dibedaki, kemudian dia masuk. Dan kalau wayang itu akan masuk menjadi sebuah lakon. Namanya Gorong-Gorong. Wow. Jadilah dia menjelma menjadi Petruk yang berkulit emas. Petruk berkulit emas ini kemudian memimpin ibu kota DKI Jakarta. Ketika kemudian dia menjadi pemimpin di DKI Jakarta, banjir tidak juga hilang. Betul? Dia kemudian berucap, banjir akan hilang kalau saya menjadi presiden Konoha. Wah, kemudian didukung oligarki. Dia kemudian menemukan, kalau dalam cerita sebenarnya, dia menemukannya namanya Serat Kalimosodo. Serat Kalimosodo itulah surat kalimat syahadat. Tapi apa benar dia mengucap kalimat syahadat? Nah, itu. Kemudian dia berubah menjadi Raja Petruk. Inilah Raja Petruk. Bukan Raja Jawa, tapi Raja Petruk ini. Ada gambar ini. Raja Petruk ini memang tidak layak menjadi raja, Kang Refli.
Ini orang yang hitam tadi. Kemudian dipakaiani, dikasih, dan dia kemudian dikenal dalam dunia pewayangan sebagai tokoh namanya Well Geduel B. Well Geduel B itu artinya apa? Dia geduel, dia itu pakaiannya rapi, tapi rakyatnya cuek bebek. Rakyatnya diterlantarkan. Kemudian ini asli. Dalam referensi Raja Petruk atau Petruk Dadi Ratu ini dikenal dengan nama kantong bolong. Ini asli. Jadi filosofinya jelas. Kantong bolong itu kantong yang berisi 11.000 triliun. Betul? Bolong tapi nggak ada isinya. Satu-satunya cara untuk kemudian dalam cerita pewayangan menurunkan Petruk ini hanya satu cara. Tangkap sang Petruk, copot aji-aji di kepalanya. Jadi itu pesan moralnya. 20 hari lagi mari kita copot kepala raja ini dari Raja Petruk. Dan kemudian jadilah dia kemudian diadili. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Soal buku Wafa lain waktu ya. Yang jelas 99% asli. 99,9% asli dan dilaporkan ke Mabes Polri. Sebagai bonusnya, kelanjutan dari Petruk Jadi Ratu. Saya sebenarnya ada juga menciptakan lagu itu, judulnya Raja Petruk ya. Ini cerita tentang Raja Petruk ya. Ada lagu itu. Gitu. Tetapi ini ada orang yang mau berpuisi. Saya mohon maaf, tadi saya mau memanggil ibu-ibu biar adil, tetapi setelah ini saya panggil ibu-ibu. Karena ini Mas Adi Mas Ardi rupanya ingin berpuisi dengan Raja Petruk juga. Silakan Mas Adi Mas Ardi. Hidup Gus Dur. Terima kasih. Pengadilan Petruk. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita berkumpul di sini untuk mengingatkan kita semua bahwa telah terjadi kerusakan yang luar biasa, kerusakan yang paling luar biasa dari rezim Mulyono ini, Joko Widodo ini, adalah rusaknya peradaban. Peradaban itu adalah penemuan manusia terhadap Sang Pencipta yang melahirkan agama dan ilmu pengetahuan. Dua hal itu dilandasi oleh etika dan moral. Ketika etika dan moral itu runtuh, maka peradaban itu juga runtuh. Itu sebabnya teman-teman dari Partai Negoro ini ingin berjuang kembali untuk menemukan peradaban bangsa Indonesia. Tadi sahabat saya Roy Suryo sudah memetaskan Petruk jadi raja. Ini bagi teman-teman yang bukan Jawa, saya ingin menjelaskan bahwa secara filosofi Jawa itu bukan berarti bahwa rakyat tidak boleh menjadi pemimpin. Kalau rakyat menjadi pemimpin menjadi berantakan, itu bukan itu maksud dari Petruk jadi raja. Jadi Petruk jadi raja itu adalah kritik terhadap para ksatria. Ketika para ksatria berkhianat, ketika para ksatria korup, ketika para ksatria tidak menjalankan perintah-perintah konstitusi, maka situasi akan menjadi buruk. Dan itulah sebabnya kemudian muncul seorang Petruk dengan jiwa yang terkutuk, memimpin bangsa, memimpin negara. Jadi kita pernah punya pengalaman dua kali bagaimana dari rakyat biasa menjadi pemimpin. Di masa lalu kita pernah mendengar kisah Ken Arok. Ken Arok itu dari rakyat jelata, kemudian ketemu Tunggul Ametung, kemudian ditarik Tunggul Ametung ke istana, dimuliakan oleh Tunggul Ametung. Tapi karena mental buruk, Ken Arok itu kemudian membunuh Tunggul Ametung dan memperkosa istrinya Ken Dedes. Dan kemudian lahirnya keturunan yang kemudian menjadi raja-raja Jawa. Sejarah tidak pernah mengutuk perbuatan Ken Arok.
Sehingga sampai hari ini kita melihat bahwa keturunan Raja-Raja Jawa itu adalah keturunan Ken Arok, termasuk Raden Wijaya pendiri Majapahit. Nah kemudian di zaman modern ini ada anak rakyat jelata dari Boyolali, dimuliakan oleh demokrasi. Kemudian tapi dia membunuh demokrasi, memperkosa konstitusi, kemudian melahirkan anak-anaknya yang diharapkan menjadi para pemimpin keturunannya, menjadi pemimpin bangsa hari ini. Dan ini tidak boleh terjadi. Karena itu kita semua di sini, kalangan civil society harus tetap bersatu, karena ke depan kita akan mendapat pemerintahan yang baru yang kita belum tahu jenis kelaminnya seperti apa. Kalau civil society tetap kompak, dan kita akan berharap kita menjaga demokrasi, karena demokrasi ini penting, bukan sekedar mekanisme rekrutmen kepemimpinan, tapi demokrasi adalah budaya. Demokrasi dasarnya adalah bagaimana mengatur kehidupan berbangsa bernegara ini untuk masa depan. Jadi dasar demokrasi adalah untuk kepentingan masa depan. Jadi saudara-saudara sekalian, untuk mengakhiri rezim ini, tadi setelah endingnya Roy Suryo mengatakan Petruk harus diadili, maka inilah puisi pengadilan Petruk. Petruk terlanjur jadi raja, dinobatkan 9 naga, digorong-gorong kemunafikan. Saat itu rembulan nutupi matahari, kegelapan menyelimuti mata hati, akal sehat terperosok diselokan, kalangan intelektual ikutan bebal, cermin budaya memang nyerap semua daya. Petruk pun jadi berhala, dipuja demi jabatan dan kekayaan, melimpahkan dosa di mana-mana, mengguncang kesadaran akal pikiran. Oh, kenapa zaman begini edan, lebih edan dari zaman Ronggo Warsito. Hutan dibikin bopeng, tapi kota yang dijanjikan tak pernah menjadi nyata. Ibu kota hanya dusta. Dinasti dibangun setinggi ambisi. Para pangeran ingusan kian jumawa, dari atas tahta kepalsuan, nebar dosa di mana-mana. Hidupnya mewah, rakyatnya susah. Superjet melesat, nembus batas kesadaran. Langit tersodok, langit runtuh. Tapi sekalipun langit runtuh, katamu, keadilan harus tetap ditegakkan. Doa orang-orang tertindas guncang aras. Malaikat penjaga kebenaran mengutuk Petruk, membalikan si pendusta ke gorong-gorong, teronggok dalam tumpukan sampah kebohongan. Maka perburuan pun dimulai. Orang-orang kampung ngepung gunung, nyisir bibir sungai, merambah setiap lembah celah lembah. Obor di tangan kiri, tongkat di tangan kanan. Ada juga yang menteng bambu dengan ujung yang runcing, tajam, telanjang dan mengancam. Boneka kayu, hei boneka kayu, sembunyi di mana ia? Tangkap si penipu itu. Di langit, bulan yang tinggal sepotong menyaksikan si pembohong nyisiri gorong-gorong. Menyebut takdirnya, teronggok di pojok ruang kosong, dingin dan suram. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini NU, tapi NU yang lemah lembut ini. Ya, kawan-kawan semua, sebagaimana yang saya janjikan tadi, saya harus memberikan kesempatan kepada kaum Hawa, ya, biar adil. Coba kaum Hawa, siapa yang duluan? Ada dokter. Jadi di Indonesia ini ada 3 dokter yang aneh. Satu, dokter yang senior, mantan menteri kesehatan. Siapa namanya, lupa saya. Oh, Siti Fadila Subari, malah lupa, kelihatan tua, ya.
Yang kedua Dr. Eva Caniago, itu suka demonstrasi. Nah yang ketiga sama gilanya, tajam sekali apa yang dikatakan beliau. Untung cantik orangnya, Dr. Tifauza Tiazumat atau Dr. Tifa. Ayo ke sini. Walaupun dokter cantik tetap 5 menit ya. Tidak boleh lebih dari 5 menit. Gak boleh dong. Sorry maaf. Tanggung jawab dari jabatan untuk mereka yang berbuat kejahatan. Saya mau kasih kuliah tentang psikopat sama adiksi seks, tapi dikasih waktu cuma 5 menit, gimana? Intinya aja ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya ingin menambah penjelasan saya, mudah-mudahan cuma bisa 5 menit ya. Tapi saya akan mulai dengan sebuah puisi. Puisi yang diciptakan oleh Fufu Fafa sebagai cara saya untuk memberikan penjelasan tentang simptom-simptom gejala gangguan jiwa yang terdapat pada sosok si penulis puisi ini ya. Dia menulis salah satu puisi yang sangat terkenal. Saya bacain ya. Fufu Fafa berkata di Kaskus ya, tahun 2014 tengah malam, saya lagi membayangkan Prabowo mendaki Semeru. Terus pas nyampe di puncak, dia mengibarkan bendera merah putih. Lalu dia berteriak, "Titik, kembalilah ke pelukanku." Terus habis itu dia, maksudnya Prabowo, menggelinding ke bawah seperti seekor landak. Pas nyampe di bawah, dia langsung membeli jagung bakar. Kalau seorang yang mempelajari ilmu neuroscience melihat ini bukan sebagai sebuah kalimat lelucon, tapi ini adalah sebuah tanda-tanda dan gejala dari orang yang menderita gangguan jiwa, tepatnya schizofren ya. Dan di sini juga ada simptom-simptom bahwa yang bersangkutan adalah seorang psikopat. Dari mana kita bisa lihat ya? Dari mana kita bisa lihat? Satu, dia berulang kali menggunakan persona Pak Prabowo sebagai objek hinaan dia. Berulang kali, ratusan kali dalam kurun waktu yang singkat ya. Nah, ini menunjukkan gejala yang namanya obsesif kompulsif, merupakan bagian dari gejala schizofrenia ya. Kemudian dia membayangkan Pak Prabowo yang gendut itu, mohon maaf ya, bukan body shaming ya, mendaki Gunung Semeru. Itu artinya dia menghina. Dia membayangkan Pak Prabowo seorang yang sudah lansia, berbadan gemuk, mendaki Gunung Semeru. Kan itu lucu banget kan, kelihatan. Tapi sebetulnya itu adalah ungkapan gila, ungkapan gangguan jiwa ya. Sesuatu yang sifatnya delusional, membayangkan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Lalu pas Pak Prabowo nyampe di puncak, dia mengibarkan bendera merah putih. Itu artinya dalam sisa-sisa logikanya, dia masih membayangkan bawah sadarnya bahwa Pak Prabowo adalah seorang sosok nasionalis. Masih ada sisa-sisa. Tapi Anda bisa lihat kan, terjadi sebuah flight of idea. Dari tiba-tiba Pak Prabowo yang gendut itu naik Gunung Semeru, tiba-tiba Pak Prabowo teringat ya, seorang yang nasionalis gitu ya. Tiba-tiba dia loncat lagi pikirannya. Inkoherensi namanya ya. Bahwa dia langsung teringat Pak Prabowo itu sudah berpisah sama Bu Titi. Dia menghina Bu Titi dan Pak Prabowo dengan berkata, "Bu Titi, kembalilah ke pelukanku ya." Jadi di situ ada banyak sekali simptom-simptom psikopati di situ, simptom-simptom schizofrenia di situ ya. Nah kemudian dia menggelinding ke bawah seperti seekor landak. Ini lucu banget, karena yang menggelinding itu bukan binatang landak, tapi karena dia memiliki keterbatasan IQ, maka dia lupa binatang apa yang menggelinding. Menggelinding itu adalah terenggiling. Sepintas lalu kan seperti landak ya. Karena keterbatasan IQ dia,
maka sangat bodoh, maka dia berpikir landa itu sama dengan terenggiling, tulislah dia landa, ya. Kemudian sampai di bawah dia langsung membeli jagung bakar, loncat lagi dia, karena dia mengasosiasikan Gunung Semeru itu gunung yang di bawahnya ada orang jualan jagung bakar. Jadi dia loncat ke puncak pas, seperti itu ya. Nah, jadi Anda itu bisa memberikan sebuah analisis dari kata-kata yang ditulis sekian banyak oleh si Fufu Fafa. Sekarang pertanyaan saya kepada semuanya, apakah Anda semua mau punya wakil presiden seorang psikopat, seorang skizofrenia? Kalau saya, seandainya di luar sana ada rakyat 58% yang mau, maka saya akan berkata kepada mereka, tolong jaga baik-baik presiden Anda, karena seorang psikopat bisa melakukan apa saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Jadi saudara sekalian, tetap bisa 5 menit kan? Jadi tidak ada yang tidak bisa 5 menit. Saya biar adil mau memberikan kesempatan kepada perempuan lagi. Tadi udah laki-lakinya 3. Prof Din Samsudin, saya reserve dulu ya. Nanti ada Rahma Sarita, ada nggak? Oh, yang cantik lagi, si cantik dari Papua. Siapa namanya? Silakan, ayo. Ayo. Mau ngomong nggak? Oh, nggak mau. Siapa lagi ya? Sudah, oke, ya. Kawan-kawan semua, kalau tadi dikatakan bahwa kita akan gugat Mulyono setelah tanggal 20 Oktober, Anda salah. Ternyata sudah ada kelompok masyarakat yang diwakili oleh Habib Rizik Syihab, Edi Mulyadi, Marjan Sunarko menyampaikan gugatannya ke pengadilan atas berbagai kebohongan yang sudah dilakukan oleh Mulyono alias Jokowi. Dan ada wakilnya di sini, yaitu Jin Buang Anak Edi Mulyadi. Tetap 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada pendukung Mulyono? Pendukung Jokowi? Nggak ada. Yang ada pendukung Gibran, pasti Buku Papa. Oke, singkat saja seperti kata Refli Harun tadi, saya dokter panjang ya gelarnya nih ya, Habib itu kan gelarnya panjang, banyak ya. Lalu ada Jenderal Sunarko, ada yang lainnya, ada 7 orang semuanya. Kemarin tanggal 30 September sudah mendaftarkan gugatan perdata kepada Joko Widodo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kita menamakan diri TAMAK, Tim Advokasi Masyarakat Anti Kebohongan. Karena Joko Widodo selama 10 tahun berkuasa penuh dengan kebohongan. Tadi Mas Roy Surya menyebut ada kantong bolong, ya kan? Petruk kantong bolong, yang kantongnya bolong ada 11.000 triliun ternyata bohong. SMK ternyata bohong. Jadi banyak sekali. Nah, saya mau bacakan beberapa tuntutan saja. Ya, sejak jadi gubernur DKI pun dia berbohong, lalu rangkaian kebohongannya macam-macam, dan antara lain soal komitmen untuk menjadi gubernur DKI 5 tahun ternyata bohong juga. Ingat waktu ditanya wartawan soal capres, capres, ndak mikir. Saya ndak mikir, saya itu mau ngurusin banjir Jakarta, fokus gitu kan. Pak Jokowi, gimana soal capres? Capres, saya itu mikir soal kemacetan Jakarta. Semuanya bohong ya. Lalu ada mobil gaib yang sudah dipesan 6.000 unit.
Ini mobil sudah dipesan 6.000 unit, padahal cuma diproduksi 200-300 per bulan. Jadi kalau pesan harus tunggu inden 3 tahun. Bohong. Dia juga bohong soal katanya tidak ada dana APBN pada kereta api cepat Jakarta-Bandung. Bohong apa bohong? Bohong ya. Sekarang kita lihat loncat aja ke tuntutannya ya. Saya bacakan para penggugatnya. 1, Habib Rizik Syihab. 2, Maijen TNI Purnawirawan Sunarko. Ada Eko Sancoyo SHMH. Ada Edi Tempat Jin Buang Anak Mulyadi. Ikut-ikutan dia jadinya. Ada Mas Mursalin belah sana di ujung. Ada Dr. Marwan Batubara. Dan satu lagi Dr. Munarman. Jadi tuntutan kita adalah 1, menghukum Joko Widodo membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri. Jadi selama ini dia nyuruh Sri Mulyani tanda tangan utang, lo yang bayar, bukan kita ya. Sampai periode 2014 sampai 2024 selama Jokowi berkuasa. Lalu kemana uangnya kalau dia bayarkan? Akan disetorkan kepada kas negara ya. Utang kita sudah tembus 8.000 triliun. Kemudian memerintahkan kepada negara untuk menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Joko Widodo. Saya sudah datang ke Colomadu, ke Kabupaten Karanganyar, tempat lokasi rumah, calon rumah mantan presiden Joko Widodo. 12.000 meter persegi. Harganya per meter 15 juta sehingga harga total tanahnya saja 180 miliar rupiah. Bayangkan orang pembohong begini dapat tanah segitu ya. Kemudian tuntutan kita memerintahkan kepada negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Joko Widodo. Kita tidak rela uang kita, uang rakyat digunakan untuk membayar pensiun Joko Widodo. Setuju? Saya kira itu saja. Banyak yang lainnya akan bicara. Tapi seperti kata Refli tadi, kami sudah mendaftarkan. Jadi tidak menunggu tanggal 20 Oktober. Kami juga sedang menyiapkan, sudah menandatangani gugatan kepada Fufu Fafa. Tunggu tanggal mainnya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya saya harus memaksa Syarifah Ova Al-Hamid mau menyampaikan sesuatu. Karena Papua ini penting bagi kita ya, untuk kesatuan Republik Indonesia, negara yang kita cintai. Hidup Papua. Nanti ada juga ibunda kita Nurjati Akmal, tapi nanti saya kasih kesempatan juga Bu ya, setelah Pak Din dan yang lainnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Yang belum tahu saya namanya Olfa Al-Hamid. Saya dari Papua. Jauh-jauh datang dari Papua untuk ini. Oh, Masya Allah. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Selamat datang Profesor Dr. Pak Amin Rais. Saya sangat ngefans sama beliau dari kecil. Baru pernah ketemu beliau saat ini. Masya Allah. Barakallah Pak. Dan juga tokoh-tokoh yang lainnya. Saya sangat salut dan bangga terhadap Abang Faisal Assegaf yang dapat dengan singkat mengumpulkan. Oh, pakai ini. Bagaimana pakai ini? Oke. Ulang ya. Masya Allah ya Ibu. Saya sangat bangga dan salut terhadap Abang Faisal Assegaf yang dengan singkat bisa Masya Allah mengumpulkan banyak sekali tokoh-tokoh dan juga simpatisan yang juga ingin perubahan di negara ini. Saya tidak akan berpanjang lebar. Kami semua dari Sabang sampai Merauke ingin perubahan. Betul?
Mari kita terus mendukung perjuangan Abang Faisal Assegaf dan rekan-rekan. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Masa saya ngambil sendiri? Ya, kawan-kawan semua. Jadi Ofa Al-Hamid ini sedang menunggu waiting list. Mudah-mudahan yang terpilih itu nanti ada berhalangan. Karena kemarin dia nomor 2. Jadi kalau yang nomor 1-nya berhalangan, dia akan menjadi dilantik sebagai anggota DPR. Kita doakan ya, yang terbaik maksudnya. Tidak boleh mengambil hak orang lain. Tapi kalau hak kita boleh. Sekarang saya mengundang senior kita yang kemarin juga digeruduk, duduk bareng saya, padahal sedang batuk, Profesor Din Samsudin. Silakan Pak Din. Saya minta semua diam. Kita membaca surah Al-Fatihah dalam hati. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hadir terlambat selain ada urusan, juga ingin mengetahui kondisi lapangan di rumah makan Al Jazeera Menteng ini. Apakah ada tampang-tampang preman perusuh? Saya dilapori, alhamdulillah tidak ada. Mungkin karena ada Abu Latif dengan jawara dari Banten dan juga beberapa laskar, sehingga para preman itu takut untuk datang. Namun apapun yang terjadi, kita harus siap. Saya mendapat banyak sekali pertanyaan dan pengungkapan simpati sejak kemarin. Bagaimana keadaan Pak Din? Bagaimana keadaan Bang Din? Saya jawab, alhamdulillah aman sentosa. Apakah tidak takut kalau dipukul oleh preman? Insya Allah tidak. Karena walaupun seperti ini, saya ini pernah diangkat jadi pendekar besar silat tapak suci. Tapi yang penting, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang terakhir, sejak beberapa tahun yang lalu, saya mengungkapkan berdasarkan ayat Al-Quran surah Al-A'raf ayat 182 tentang istidraj, tentang seseorang dan sekelompok orang yang diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati kenikmatan semu, namun pada ujungnya mereka akan nyungsep. Itulah istidraj. Walladzina kadzabu biayatina, dan mereka yang mendustakan ayat-ayat kami, yang melakukan kebohongan, yang melakukan kejahatan, maka kami akan istidrajkan mereka. Mereka dibiarkan untuk menikmati, merasa tidak apa-apa, namun di ujungnya
Allah akan datangkan azabnya min haitsu la ya'lamun, dalam keadaan mereka tidak mengetahui. Saya meyakini istidrak ini sedang berlangsung, dan pada waktunya maka janji Allah itu akan menjadi kenyataan. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita tertib sekali ya, pembicaranya 5 menit selesai ya. Saya kira nanti semua akan dapat kebagian kalau begini flow-nya. Saya mengundang senior lagi, dulu anggota partai politik tapi sekarang sudah sadar, sudah berhenti dari anggota partai politik dan sudah berhenti juga dari anggota DPR. Sayuti Asatri, silakan Bang Sayuti Asatri. Halo, hadir kan? Oke, tetap 5 menit ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira yang paling penting sore ini nggak usah ada urusan dengan waktu, karena saya sudah merasa cukup berbahagia bisa datang dan silaturahmi dalam acara ini. Kan intinya satu, bahwa pada tanggal 20 nanti Indonesia memasuki hari kemerdekaan yang kedua. Indonesia merdeka dari akal sakit ke akal sehat. Saya kira itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum. Indonesia merdeka dari akal sakit ke akal sehat. Kalau begitu presidennya Rocky Gerung, karena beliaulah presiden akal sehat ya. Makar nanti kita dibilang nanti ya. Ini orang yang luar biasa ketika memimpin lembaga ini. Keren sekali lembaga ini. Saking kerennya masa jabatannya terpaksa diakhiri lebih cepat. Abraham Samad. Bang Abraham Samad, maju. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Waktu Bang Faisal Assegaf hubungi saya bahwa kita mau melakukan konsolidasi untuk menyeret, jangan pakai kata menyeret, membawa keluarga Mulyono ke meja hijau, maka saya bilang sama Bung Faisal, Bung Faisal, sampaikan sama Al Jazeera ya, sama panitia-panitia lain, bahwa karena kebetulan kemarin waktu tragedi di Kemang saya juga datang walaupun saya terlambat, dan saya melihat waktu selesai saya melihat para preman itu dibagi-bagikan duit dan di situ ada polisi. Jadi saya bilang sama Bung Faisal, kasih tahu sama Al Jazeera besok, kalau misalnya acara ini tiba-tiba diintervensi oleh polisi, mudah-mudahan ada polisi di sini atau preman, dan kemudian meminta acara ini dibubarkan seperti kemarin, maka bilang sama mereka bahwa kita tidak akan pernah mau bubar dan acara terus dilanjutkan. Kita lawan. Makanya saya bilang, Faisal, kalau udah klop itu maka saya bersedia mengundang, karena terus terang kemarin saya kecewa sekali di Kemang karena ternyata hotel itu yang punya penakut. Kenapa saya katakan penakut? Ketika polisi sudah datang dan disuruh menghentikan acara itu dihentikan. Itulah yang terjadi kemarin. Padahal sebenarnya menurut saya
nggak perlu dihentikan. Kalau pemilik ruangan itu tetap mengizinkan, kita tetap bisa melanjutkan acara. Tapi mereka takut dan tidak melanjutkan acara. Oke, itu yang pertama. Kemudian, karena waktunya singkat, saya ingin katakan begini, bahwa penyakit orang Indonesia itu mudah melupakan, satu. Kemudian kedua, mudah memaafkan. Oleh karena itu, saya khawatir bahwa setelah tanggal 20 nanti, ternyata kita semua yang ada di ruangan ini tiba-tiba lupa terhadap kejahatan yang dilakukan Jokowi. Oke. Jangan lupa ya. Oke. Oleh karena itu, supaya kalian semua tidak lupa dan kita berkomitmen di ruangan ini, siapapun yang ada di ruang ini, kita harus konsisten menyatakan bahwa setelah Jokowi berhenti tanggal 20, 2 hari atau 3 hari setelah itu, maka kita harus rame-rame datang ke KPK atau ke kepolisian mengingatkan aparat penegak hukum agar supaya segera melakukan penyelidikan terhadap keluarga Mulyono. Karena kita tahu persis kalau keluarga Mulyono atau Pak Jokowi tidak diadili, maka saya sangat yakin bahwa presiden-presiden selanjutnya akan melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum seperti yang dilakukan Jokowi. Oleh karena itu, sekali lagi saya ingin mengingatkan kita semua, setelah tanggal 20, mari kita geruduk KPK dan kantor kepolisian untuk mengingatkan bahwa segera melakukan penyelidikan terhadap Presiden Jokowi. Siap? Adili Jokowi. Terima kasih. Silakan Puang Daeng tanda tangan di sini. Jadi mereka yang sudah orasi, mini orasi, silakan tanda tangan di sini. Tapi tolong jangan separuh papan ditandatangani. Kecil-kecil aja biar memberikan kesempatan yang lain. Silakan, ada spidolnya di situ. Berikutnya kita panaskan situasi ya. Orang ini sangat berbahaya. Sendirian mempermasalahkan Pantai Indah Kapuk 2. Siapa dia? Mr. Said Didu. Ayo Puang Said Didu. Dikasih tempat. Kalau bisa Daeng Abraham Samad dikasih nama, soalnya tidak semua orang tahu tanda tangan Anda. Dikasih nama. Orasi dulu baru tanda tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesalahan terbesar Joko Widodo adalah menyerahkan kedaulatan rakyat kepada oligarki. Hari ini kita berkumpul semua di sini untuk merebut kembali kedaulatan rakyat yang diserahkan oleh Joko Widodo kepada oligarki, kepada rakyat pemilik yang sah. Kekuasaan sekarang bukan lagi berada di Merdeka Utara, bukan lagi berada di Senayan, bukan lagi berada di Trunojoyo, bukan lagi berada di Cilangkap, bukan lagi berada di Gedung Bundar, tapi berada di markas besar oligarki nasional yang berada kira-kira di pantai utara Jakarta. Mereka lah yang mengendalikan semuanya. Mereka lah yang mengendalikan siapa yang bisa mendapatkan bintang di Cilangkap, siapa yang bisa naik pangkat di Trunojoyo, siapa yang harus masuk penjara hari ini, siapa yang harus digusur di negeri ini. Itulah markas kekuasaan oligarki nasional. Ini yang harus kita rebut. Ini Jokowi sedang menyerahkan itu, menyerahkan kedaulatan rakyat kepada mereka. Mereka lah yang mengatur semua negeri ini. Ketua-ketua partai di ujung telunjuk dia. Hakim
Asin di ujung telunjuk dia, petinggi pertahanan keamanan di ujung telunjuk dia, mereka penegak hukum di depan lidah mereka. Ini menurut saya adalah kesalahan terbesar Joko Widodo, karena memang dia tidak punya kemampuan untuk memimpin, tapi dijadikan boneka oleh kaum oligarki. Harus diadili karena Jokowi lah menyebabkan bangsa Indonesia lebih rendah di depan penjajah Belanda. Oligarki telah menggusur rakyat di seluruh Indonesia. Anda bisa bayangkan di Rempang sana, tanda tangan Bahlil di depan Perdana Menteri Cina dengan Presiden Jokowi. Bulan Juli, bulan Agustus Menko Perekonomian menetapkan menjadi PSN. Bulan September rakyat Indonesia harus diusir dan mengundang Cina datang. Bangsa biadab apa seperti ini? Pemimpin biadab apa seperti ini? Anda bisa bayangkan di ibu kota negara yang dibangun, rakyat diusir dari sana dan hanya diberikan hak guna usaha 10 tahun, tapi mengundang asing 190 tahun. Lebih biadab mana mereka dari Belanda? Di IKN, di PSN PIK 2, kira-kira 100.000 hektar tanah akan digusur rakyat dengan harga 15 sampai 50.000 rupiah dan dijual menjadi 20 juta, 36 juta rupiah. Apakah biadab seperti ini kita biarkan? Itu semua adalah kelakuan oligarki. Saya ingin menyatakan hari ini DPR dilantik. Saya ingin menyatakan, mari kita menyatakan semua yang kumpul di sini, kami adalah wakil rakyat untuk mengambil kembali kedaulatan yang Anda jual, wahai Jokowi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan buang tanda tangan namanya. Ya, kawan-kawan semua, saya mau memanggil masih banyak. Ada Antoni Budiawan, ada Ishak Rafiq, ada Maijan Sunarko dan lain sebagainya. Kalau mau melihat nasionalis sejati, lihatlah sosok ini, Antoni Budiawan. Silakan. Terima kasih Bung Refli. Momentum yang kita tunggu-tunggu akhirnya akan datang 20 Oktober. Kita tunggu terlalu lama. Seharusnya Jokowi sudah harus diberhentikan dalam masa jabatannya, sudah harus dimaksulkan sejak lama, karena Jokowi melanggar peraturan perundang-undangan sangat banyak sekali. Bukan karena keterbatasan bukti bahwa Jokowi tidak dimaksulkan, tetapi karena Jokowi melakukan kekuasaannya. Dengan itu, maka dia masih dilindungi. Tetapi 20 Oktober, setelah Jokowi lengser, setelah Jokowi menjadi masyarakat sipil lagi, maka seluruh rakyat Indonesia jangan sampai terlena dan harus meminta pertanggungjawaban dari Jokowi atas tindakan-tindakannya yang sewenang-wenang. Di masa Jokowi, ketika penerimaan negara naik 600 triliun pada tahun 2022, rakyat Indonesia dibebankan dengan kenaikan pajak PPN dari 10% menjadi 11%, dengan kenaikan harga BBM, Pertalite dan biosolar, dengan alasan bahwa subsidi BBM sudah sangat besar sekali, yang ternyata adalah pembohongan besar. Ini adalah suatu penipuan yang sangat besar sekali dari Jokowi. Oleh karena itu, kita berharap bahwa 20 Oktober setelahnya, maka kita harus mengadili Jokowi. Kita harus minta pertanggungjawabannya agar
semua tindakannya dapat diadili. Yang benar akan menjadi benar dan membela rakyat. Terima kasih. Ya, jangan lupa tanda tangan Bu Nurdiati Akmal juga tanda tangan di situ tadi ya. Kawan-kawan semua, ini ada special request, katanya dia mau pergi. Susah nih host saya. Ishak Rabik, ini ekonom. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Refli, udah dimajukan. Sebetulnya ada giliran orang lain dulu, tapi gue lagi mau pergi. Sebetulnya tadi jam 2 mau pergi, saya mendahulukan ini, diam di sini ya, agak lama. Saudara-saudara sekalian, saya Ishak Rafiq. Saya penulis roadmap masa depan Indonesia, jalan pintas mencegah revolusi sosial. Ini yang saya canangkan ya, untuk menjadi alternatif dari masa depan yang dibuatkan oleh lembaga-lembaga internasional, oleh IMF, Bank Dunia, dan para kreditor dan investor yang akan membawa kita menjadi 3-in-1. Pusat bahan baku murah, pusat tenaga kerja murah, dan pasar yang besar bagi segala macam produk mereka, termasuk produk intelektual, yaitu kebencian pada agama, LGBT, dan lain-lain. Dan inilah yang dititipkan kepada pemerintah, ya, terutama 10 tahun terakhir, kita melihat kemampuan produktif kita dipotong, ya, tanah-tanah kita, bahkan dari rakyat yang tidak pernah minta bantuan kepada pemerintah, tanahnya bisa diberikan kepada investor. Mulai dari Rempang kita lihat, Morowali, kemudian Banten, Wadas, Papua, dan lain sebagainya. Ini dengan gampang. Undang-undangnya dibuatkan dan disetujui oleh DPR, berkali-kali diputar balik. Omnibus Law yang kemudian dapat gelar yang sangat indah, Undang-Undang Cipta Kerja. Padahal yang dilakukan adalah bisa memecat kapan saja tenaga kerja kita, sehingga dia cuma menjadi budak saja, ya, yang bisa dipecat kapan saja, menjadi kulit kontrak seumur hidup. Selain tanah-tanahnya boleh diambil oleh negara dalam bentuk, ya, dijadikan PSN. Ya, ini sangat mengerikan. Proyek strategis nasional atau kawasan ekonomi khusus. Nanti 30 grup usaha akan menguasai negara kita ini. Tempat-tempat strategis dan mengandung tambang dan yang kaya akan jadi ini, seperti zaman company dulu. Maka saya buatkan sebuah roadmap agar kita bisa memilih. Dulu waktu Lenin mau bikin revolusi Bolshevik tahun 1917, 5 tahun sebelum itu dia membuat buku What is to be done, apa yang harus dilakukan. Rakyat harus punya pilihan dari nasib buruk yang dibikin oleh pemerintahnya ini. Kita dari akan Antoni bikin Budiawan, negara ini. bawah tadi ke bawah. Ada 6 opsi masa depan yang saya tawarkan di situ, dan ini memang harus dipilih. Saudara-saudara sekalian, saya baru dapat tambahan ini nih. Nah, ini saya adalah Pemret, pemimpin redaksi Future Channel. Saya sudah bikin 110 video perlawanan terhadap Jokowi, dan saya bersama teman-teman Forum Aksi tanggal 24. Jadi sebelum kejadian di Kemang, Grand Kemang itu, demo kami dibubarin, ya, demo kami dirampas spanduk-spanduknya, kemudian poster-posternya dirobek-robek di depan kita oleh preman yang sama yang melakukan keonaran di Grand Kemang ketika para tokoh ini bersatu. Sementara pada tanggal 24 itu kita sedang membela petani dari perampasan tanah-tanah mereka. Ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Dan bersama teman-teman mahasiswa dan forum, ya, dan alumni perguruan tinggi sudah sama-sama sepakat tangkap Jokowi sebelum tanggal 20 Oktober dan adili dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tanda tangan, bro. Kawan-kawan semua, di antara kita hadir mantan Kepala Staf Angkatan Laut. Kita ingin mendengarkan suaranya. Silakan.
Laksamana Slamet Subianto. Benar ya Slamet Subianto ya? Benar ya? Soalnya sekarang Subianto juga Panglima TNI-nya. Lagi tren Subianto ya. Oke. Ini salah satu dari sedikit jenderal yang masih kritis. Tepuk tangan buat Pak Slamet Subianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. 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 Saya satu pertanyaan buat yang hadir semuanya ini. Siap untuk menyelamatkan negeri ini tidak? Benar siap. Jangan sampai berkhianat. Apa yang akan kita kerjakan itu adalah untuk anak cucu kita ke depan. Oleh karena itu jangan ragu-ragu untuk melangkah. Ya. Nah, oleh karena itu saya untuk menyatukan hati dan pikiran kita, saya mengajak semua yang hadir ini untuk berikrar pada negeri ini. Siap berikrar? Ayo berdiri semua. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Ikut kata-kata saya, ya. Tangan kanan angkat. Ya. Aku bersumpah demi negeri ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Kami bangsa Indonesia berketuhanan yang Maha Esa. 2. Kami bangsa Indonesia berkemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Kami bangsa Indonesia menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. 4. Kami bangsa Indonesia berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Kami bangsa Indonesia berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin. Allahu Akbar. Yang pertama tadi adalah sumpah sebagai individu, anak bangsa. Silakan. Silakan dulu kembali. Yang kedua adalah ikrar kita sebagai bangsa Indonesia, ya. Semoga ridho Allah turun menyatukan kita untuk bergerak melakukan perubahan. 98 harus terulang lagi. Rumah ini sudah nggak karu-karuan, nggak bisa ditambal sulap, jadi harus dirobohkan, ganti sistem yang baru. Oke, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tanda tangan Pak Laksamana. Di kita juga hadir orang yang selalu bersemangat, mantan Danjen Kopassus, Majen TNI Purnawirawan. Siapa dia? Siapa dia? Sunarko. Silakan Pak Narko.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rasanya sudah cukup banyak petunjuk, bimbingan, dan ikrar yang telah disampaikan pada forum ini. Karena itu pada kesempatan ini, mari kita semua yang sudah menyamakan visi untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, mari kita bersatu. Mari kita mengajak teman-teman kita yang masih belum tahu, dan mari kita menyadarkan teman-teman kita yang otaknya sudah tidak waras, untuk memperbaiki kondisi bangsa dan negara Republik Indonesia yang lagi carut marut, tanpa kenal takut dan kenal lelah. Ya, kita melawan harus butuh kekuatan. Kalau kita melawan dengan kekuatan sekarang ini, habis kita disikat sama herdernya rezim. Karena itu sekali lagi, mari aja teman-teman, saudara, tetangga, untuk bersatu, untuk memperbaiki bangsa dan negara yang kita cintai ini, untuk kita wariskan kepada anak cucu kita, dan untuk mempertanggungjawabkan kepada founding fathers negeri. Kalau sampai pecah belah, kita nanti di akhirat ditanya, diwarisi NKRI nggak bisa kita jaga. Sekali lagi, mari kita bekerja keras, tidak ada istilah lelah dan takut. Mungkin itulah kesempatan yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Allahu Akbar. Makasih Maijen Sunarko ya, orang yang tidak pernah takut, apalagi melawan Mulyono. Kawan-kawan semua, di antara kita hadir juga sosok yang berbeda. Kalau tadi Jenderal dan Laksamana, sekarang seorang Habib Musin Al-Attos. Silakan, Bib. Allahu Akbar. Ini ada YouTuber yang cemburu ini. Tenang, suaranya nanti kita akan distribusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka kita keperhatian bersama, keprihatinan terhadap situasi bangsa dan negara yang sudah dalam keadaan darurat. Maka kita berkumpul dengan niat ikhlas, dengan tunduk dan patuh, menyerahkan diri, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar rezim ini segera tumbang, agar segera kita menjadi apa? Menjadi anak negeri, menjadi anak negeri, menjadi putra-putri bangsa Indonesia yang mempunyai negaranya sendiri, dan kita akan terbebaskan oleh penjajahan, baik penjajahan luar maupun penjajahan asing dan asing. Karena sebetulnya hakikat daripada permusuhan yang terjadi sekarang ini adalah berhadapan-hadapan antara rakyat dan bangsa Indonesia dengan Cina. Betul? Betul? Siap ganyang Cina? Siap ganyang Cina? Siap ganyang LRT? Takbir! Ada satu hadis Rasulullah dalam Bukhari dikatakan bahwa tidak akan terjadi kiamat
sebelum engkau berperang melawan orang-orang yang matanya sipit, hidungnya pesek, mukanya lebar kayak tameng, dan mukanya putih kemerahan. Siapa itu? Itu akan terjadi. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah la yantiqu anil hawa in ilwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu kalau berucap, bersabda, bukan karena hawa nafsu, karena pemikirannya, akan tetapi karena mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas sekarang ini kita dijajah oleh Cina. Walaupun ini adalah sebuah rezim boneka, tapi di belakangnya adalah 9 naga yang bentar lagi kita harus usir, harus kita habisi, betul? Takbir! Tentunya kita sebagai bangsa yang merdeka, yang cerdas, kita harus dengan cara-cara konstitusional. Mudah-mudahan dalam waktu dekat Allah menurunkan bantuan kepada kita semua. Di bawah rakyat sudah menjerit, tanah-tanahnya sudah direbut, sudah dirampas oleh mereka. Maka saatnya kita harus bangkit bersama rakyat untuk menjaga keadilan kita, martabat dan harkat martabat kita sebagai bangsa Indonesia. Kita harus tunjukkan bahwa kita adalah maju merdeka. Betul? Takbir! Takbir! Siap berjuang! Siap berjuang! Siap turunkan rezim yang zalim! Takbir! Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya khawatir, Bib, tanda tangan Bib. Saya khawatir kalau lama-lama Habib bisa jantungan juga. Di kita hadir contoh aktual dari kekejaman dan kezaliman rezim Jokowi. Dipenjarakan karena mengeluarkan pendapat zalim, itu namanya Anton Permana. Silakan Anton Permana. Saya punya satu subscriber yang setia sekali. Ini. Ayo Mas Anton, Pak Anton, Bro Anton. Iya. Kita punya waktu 45 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata saya berada di lingkungan orang-orang yang urat takutnya udah putus kayak. Terima kasih Bang Refli atas waktunya. Saya mewakili dari apa kita namakan Serikat Para Tapol dan Napol. Dan ini juga contoh bagi teman-teman di sini semua, jangan pernah takut untuk menyuarakan keadilan. Seperti apa kata senior saya Bang Jumhur Hidayat, Curuji besi tidak akan bisa merubah burung Raja Wali menjadi burung nuri. Takbir! Nah, pada saat ini tadi udah banyak yang membicarakan hal-hal, saya hanya satu fokus. Saya izinkan saya bertanya kepada kita yang berada di ruang ini. Mana pilih IKN dengan lapangan pekerjaan yang mudah? Mana pilih IKN dengan biaya pendidikan yang mudah? Mana pilih IKN dengan biaya sembako yang murah? Berarti kita dengan IKN ada yang mendukung nggak di sini? Ada yang mendukung nggak di sini? Jadi cocoknya IKN itu untuk apa? Untuk apa? Oke, sesuai dengan judul pertemuan kita hari ini, pada kesempatan ini mari kita suarakan bersama, adili dan tuntut Jokowi, dan kita jadikan IKN sebagai penjara pada penjara koruptor di era Jokowi. Setuju? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tanda tangan. Kawan-kawan semua, di antara kita hadir orang yang sudah takut urat putus urat takutnya. Dia sempat memimpin investigasi KM50 dan sangat vokal tentang sumber daya alam. Yang jelas orang ini berbahaya bagi yang korup. Marwan Batubara. Hidup Marwan Batubara!
Ayo Bang Marwan. Move. Kasih jalan ya. Jangan diajak foto dulu. Waktu terbatas. Terima kasih Bang Refli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya kira perlu diingatkan bahwa kita melakukan ini atas dasar komitmen terhadap Pancasila. Di sana ada tuntunan agama, ada konstitusi, dan berbagai peraturan yang berlaku, dan juga prinsip-prinsip moral, dan juga ada ajaran atau amanat reformasi. Inilah yang menjadi salah satu alasan utama bagi kita berkumpul di sini, dan ternyata itu semua sudah dihianati, dilanggar, dilecehkan oleh Joko Widodo. Ya, itu sudah sangat nyata dan itu sudah berlangsung cukup lama. Ternyata itu semakin ke belakang, semakin meningkat kejahatannya terhadap hal-hal pokok tadi, Pancasila, konstitusi, prinsip moral, undang-undang dan sebagainya. Itu satu hal. Nah, karena itu yang kedua, kami dari petisi 100 itu sudah menyuarakan agar Joko Widodo itu dilengserkan, ya, supaya segera ditangkap dan diadili. Tapi karena moralnya rusak, dia menggunakan kekuasaan supaya dia tidak bisa diadili, terutama oleh siapa? Oleh DPR. Karena itu dia melakukan kejahatan moral dengan mengancam partai-partai untuk tidak pernah mengusung adanya hak angket agar proses pemakzulan itu bisa berlangsung. Nah, disitulah jahatnya Joko Widodo. Itu hal kedua. Kemudian yang ketiga, selama ini kita juga sudah bersuara, tapi banyak juga yang tersusupi sehingga tidak fokus, tidak seperti hari ini. Ada yang sibuk untuk kembali ke Undang-Undang Dasar, ada yang bilang, oh ini kita lebih bagus, kita cuma gerakan moral, jangan menggugat-gugat, dan macam-macam alasan. Nah, sekarang saya kira sudah waktunya untuk kita bersatu supaya Joko Widodo itu tidak sempat mencapai tanggal 20 Oktober. Supaya Joko Widodo segera dilengserkan, kalau bisa minggu depan. Karena itu pula saya mengajak kita semua untuk berkumpul bersatu, menggugat berbagai hal, termasuk menggugat kebohongan Jokowi, menggugat Jokowi melakukan atau berada atau bertanggung jawab terhadap serangan preman di Hotel Grand Kemang minggu lalu, menggugat tentang kasus atau masalah Fufu Fafa, menggugat tentang PSN bagi oligarki yang sudah disinggung oleh Pak Said Didu tadi, termasuk juga supaya kita bersama-sama menggugat ke MPR agar Gibran tidak pernah dilantik menjadi wakil presiden. Setuju? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Bang, tanda tangan, kasih nama ya. Kawan-kawan semua, di antara kita hadir contoh lagi korban kezaliman rezim Jokowi. Pertama adalah Ruslan Buton, dan yang kedua adalah Buniyani. Buniyani dihukum gara-gara seseorang terkait Basuki Cahayapurnama soal Al-Maida. Kemudian Ruslan Buton ketika menyampaikan opininya terhadap Presiden Jokowi. Silakan Bang Ruslan Buton tampil ke depan, dan kemudian nanti Bang Buniyani. Hidup Ruslan Buton!
Tadi satu diambil dari sini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Mulyono selama kurun waktu 10 tahun menduduki kursi singgasana, membawa Republik ini di ambang kehancuran, di ambang kebangkrutan, dan ini tidak bisa kita biarkan. Dalam sisa waktu yang hanya tinggal 19 hari, kau bajingan. Siapa yang paling biadab di Republik ini? Siapa yang paling pengkhianat di Republik ini? Sekali lagi, siapa yang paling bajingan di Republik ini? Maka kau harus bertanggung jawab atas kerusakan sistem tata kelola berbangsa dan bernegara di Republik ini. Waktumu tinggal sedikit. Hari ini orang Indonesia yang paling tidak bisa tidur, yang paling tidak bisa makan enak adalah Mulyono. Begini sekarang dia. Dan satu hal yang perlu saya sampaikan, waspadai. Mungkin dalam kurun waktu dekat, tidak sampai tanggal 20, dia bisa menghilang. Maka semua harus pasang mata dan pasang telinga. Jangan biarkan dia lepas. Hancur bangsa ini. Dia tidak bisa membalas kerugian negara dengan hanya meminta maaf. Dia tidak bisa membalas kerugian negara dengan melaksanakan doa atau sholat tobat. Tidak bisa. Penjara pun tidak bisa mengurangi tebusan dosa-dosanya. Oleh karenanya seluruh anak bangsa waspada. Sebelum tanggal 20 ada kemungkinan dia melarikan diri. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Tetap semangat bahwa kita pasti akan bisa menyelamatkan bangsa yang besar ini demi anak cucu kita. Yang hadir di sini semua adalah mereka-mereka yang sangat mencintai Republik ini. Setuju? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, kau dan kau siap-siap. Iya, silakan tanda tangan. Agak menyesal saya memanggil Ruswan Buton ke panggung. Kau. Silakan. Buniyani adalah korban pertama rezim Jokowi. Tepuk tangan buat Buniyani. Gara-gara surat Al-Maidah. Silakan. Terima kasih Bang Refli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bapak, Ibu semua, kawan-kawan, semua yang masuk penjara di zaman Mulyono, tidak ada satupun yang bersalah. Setuju? Setuju. Mulai dari Syahganda Nenggolan, Anton Permana, Bang Ruslan Buton, saya Buniyani, semua tidak ada yang pernah bersalah, tapi kita adalah korban kriminalisasi. Tidak ada yang bersalah. Kita akan penjarakan Jokowi. Setuju? Kita akan penjarakan Jokowi. Setuju? Kita gantung Jokowi. Setuju? Ini manusia berdebah, luar biasa biadab, tidak mempunyai etika. Tidak ada punya etika Jokowi. Setuju? Sallu ala Nabi. Saya marah belum pernah berani berdemo dari dulu oleh karena saya menahan diri. Sekarang saya diberikan tempat oleh Bang Refli. Allahu Akbar. Saya pertama kali adalah korban dari Mulyono yang jahanam biadab luar biasa. Kalau Bapak Ibu, saya bisa sekarang bercerita tentang kasus hukum saya, tetapi karena tempatnya bukan di sini, saya tidak akan bercerita. Yang jelas bahwa kita semua adalah korban kriminalisasi Jokowi, biadab Jokowi. Kita menjarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Tanda tangan Bang Buniyani. Menyesal juga saya. Bang Buniyani. Saya tanya apakah di sini ada yang dari BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, bukan badan engkau emak-emak. Ada dari BEM nggak? Kalau ada dari BEM silakan ya. Untuk wakil generasi muda, karena generasi muda lah pemilik bangsa ini ke depan. Kalau yang orasi tadi kan masa lalu semua sesungguhnya. Kita cari yang masa depan. Mana BEM-nya? Itu mak-mak itu bukan. Tapi nggak apa-apa. Selain mahasiswa, ada nggak wakil mak-mak yang mau bicara? Mana? Hah? Namanya siapa? Hah? Namanya siapa? Oh, oke, maju ke depan. Ini wakil mak-mak ya. Nanti panitia silakan membuat sejumlah kesimpulan atau rekomendasi dan mungkin nanti kita bacakan bersama-sama. Juga nanti kita akan geruduk lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ima dari Makassar. Iya. Jadi kita semua elemen masyarakat merasakan dampak dari kelakuan Mulyono ini. Tidak, mulai dari anak-anak yang mau dikasih alat kontrasepsi, iya kan, semua generasi kena, mama-mama kena, anak-anak kena, bapak-bapak kena, semua kena. Jadi Jokowi yang otaknya sungsang itu, iya, dia tidak normal otak sungsang. Jadi kalau ada ibu hamil yang kehamilannya itu sungsang harus dioperasi, Jokowi otaknya sungsang harus dioperasi dan dia harus bertanggung jawab terhadap kelakuan-kelakuannya selama ini. Tidak bisa tidak. Jadi kita jangan hanya berteori saja, kita harus praktikkan, kita harus tuntut dia. Jokowi dan keturunannya tidak ada satupun. Kita capek cari apa kelebihan Jokowi, tidak ada. Kerusakan terus yang dia buat. Tidak ada, semua kerusakan. Heran saya ada manusia seperti ini. Anjing saja masih bisa berterima kasih, masih bisa ada rasanya. Jokowi tidak ada rasanya lagi. Sudah luar biasa. 10 tahun dia memimpin, tetapi ratusan tahun nanti yang kita akan rasakan. Ada cucu kita nanti yang akan merasakan. Apa dia tidak pikir? Dia juga punya cucu. Siapa namanya Etes itu? Fretes. Siapa? Dia juga punya cucu. Apa dia tidak mikir? Kalau dia tidak memikirkan rakyat Indonesia, coba dia pikirkan cucunya sendiri. Bisa nggak? Tapi dasar Jokowi memang tidak punya perasaan. Jadi memang harus kita masukkan ke penjara. Ngapain mau dikasih pensiunan? Tuh masuk ke Hotel Pradeo. Itu pun belum berbanding lurus dengan perbuatannya. Saya kira itu saja. Terima kasih. Semoga kita kedepannya mendapatkan keadilan di negeri ini. Kita asing di negeri kita sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan semua, ya. Waktu sudah pukul 3:30. Ada waktu kita untuk beramah-tamah nantinya, tetapi Sohibul Bait akan menutup acara ya. Kalau dan yang belum tanda tangan silakan tanda tangan. Dan tadi dari Makassar ya, memang susah ditangkap kawan, tidak ditangkap kewajiban. Lebih baik tangkap ayang. Ya, saya berikan panggung mic kepada dua yang cantik ini, Latifina dan Wulansari Muhtar. Mana Wulan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka! Merdeka. Langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Karena pemberitahuan acara kita sampai tanggal lagi jam 4. Saya mengundang para tokoh untuk kita foto bareng. Kemudian buat semua rekan-rekan yang hadir di sini, ingat undangan terbuka kami sampaikan tanggal 14
Oktober kita akan bikin jauh lebih besar. Setuju? Saya minta semua kawan-kawan yang hadir di sini jadi panitia bersama. Kita cari tempat yang paling besar, kita undang simpul-simpul gerakan perjuangan keadilan. Tanggal 14 Oktober. Kemudian pada tanggal 14 Oktober, tanggal 28 seluruh pribadi dan kelompok yang mendukung gerakan mengadili Jokowi hadir di KPK. Mau nggak? Jadi tanggal 28 kami akan bersama Pak Amin Rais, Pak Narko, seluruh tokoh-tokoh nasional hadir pada pagi hari. Nanti kita tentukan jam 10 untuk meminta Jokowi diadili. Tanggal 28 bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Nah, semua yang hadir di sini adalah inisiator, adalah panitia, adalah penyelenggara acara. Maka pada tanggal 14 Oktober seluruh yang hadir adalah panitia, inisiator acara untuk menunjukkan kalau saya sebut Jokowi, Anda teriak adili. Jokowi! Adili! Jokowi! Adili! Jokowi! Adili! Terima kasih.